Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan tentang pengertian ilmu mawaris. Singkat saja, bahwasanya secara etimologis atau menurut bahasa, mawaris itu adalah bentuk jamak dari kata mirath, yang merupakan masdar dari kata warotha. Kalau di dalam ilmu sharaf itu ada tasrif warotha yarithu irthan wa mirothan. Di sini mirath jamaknya mawarith. Ilmu yang membahas tentang mirath atau mawaris namanya ilmu mawaris. Maknanya menurut bahasa adalah perpindahan suatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Perpindahan itu namanya mirath, mewarisi. Maka kalau kita disebut mewarisi, berarti apa yang dimiliki oleh orang lain itu menjadi berpindah kepada kepemilikan kita. Nah, perpindahan milik itulah yang disebut dengan mewarisi atau mirath, mawaris. Sedangkan maknanya menurut istilah, mawaris itu adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang atau harta benda atau tanah atau apa saja yang berupa hak milik yang sah atau legal secara syar'i. Nah, kemudian dari dua pengertian di atas, lughatan wa istilahan, atau menurut bahasa dan menurut istilah, kemudian ilmu atau fikih mawarith itu artinya adalah ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarithu wa miqdaru ma likulli warithin. Ilmu yang mempelajari siapa-siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima warisan, serta seberapa bagian-bagian tertentu yang diterima oleh setiap ahli waris. Membahas tentang siapa yang mendapat, siapa yang tidak mendapat, dan berapa bagian ahli waris masing-masing. Lah, ilmu yang membahas itu disebut dengan ilmu mawaris. Lah, fikih mawaris atau ilmu mawaris itu juga disebut dengan ilmu faraid atau fikih faraid. Ya. Faraidun, fa ra alif hamzah dot, ya, faraid jamak dari lafadz faridah, fardun, faridah, mafrudah,
yang menurut bahasa artinya adalah at-taqdiru wal qat'u, bagian yang telah dipastikan kadarnya. Jadi disebut dengan ilmu faraid karena dalam pembagian harta warisan itu telah ditentukan siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan jumlah kadar tadi, kadar atau ukuran yang akan diterima oleh ahli waris setelah ditentukan. Maka tadi at-taqdiru wal qat'u, bagian atau kadar yang telah dipastikan kadarnya, bagian yang telah dipastikan kadarnya atau yang sudah dipastikan ketentuannya. Maka ilmu mawarith itu juga disebut dengan ilmu faraid. Nah, kenapa kita perlu belajar ilmu mawaris atau ilmu faraid itu? Di antaranya adalah kita sadar bahwasanya penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadi perselisihan atau pertikaian antara ahli waris. Apabila masing-masing ahli waris itu mengetahui haknya masing-masing, maka perselisihan itu tidak akan terjadi. Justru perselisihan itu akan terjadi apabila masing-masing ahli waris tidak mengetahui haknya atau tidak mengetahui bagiannya masing-masing. Maka kita belajar ilmu waris itu untuk mengetahui penetapan bagian masing-masing itu seberapa, sehingga kita tahu haknya. Kemudian kalau kita tahu haknya, maka berarti kalau bukan hak kita ya kita tentu tidak boleh mengambil. Tapi kalau kita punya hak di situ, ya maka kita boleh mengambil. Ini. Kemudian di antara tujuan kita belajar ilmu mawaris, bahwasanya laki-laki maupun perempuan itu mendapat bagian warisan. Berbeda halnya dengan masa jahiliyah. Ini kalau di masa jahiliyah itu yang mendapatkan warisan itu hanya laki-laki, perempuan tidak mendapatkan hak waris. Bahkan laki-laki saja tidak semuanya. Laki-laki yang mendapatkan hak waris adalah laki-laki yang mampu dan berani untuk berperang. Kalau laki-laki tidak mampu dan tidak berani untuk berperang, dan ukurannya pada saat itu adalah naik kuda, artinya kalau laki-laki itu bisa mengendarai kuda maka dia mendapat hak waris. Apabila tidak bisa mengendarai kuda maka dia tidak mendapatkan hak waris. Lah, Islam datang dengan memberikan hak kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan. Ini dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan proporsi beban dan tanggung jawabnya. Maka ini penting bagi kita untuk belajar ilmu mawarith. Nah, dalam kesempatan ini nanti kita belajar ilmu mawarith atau faraid dalam pandangan hukum Islam. Kemudian ada beberapa hak atau perkara yang perlu kita perhatikan sebelum harta benda peninggalan mayit itu dibagikan. Maka kalau di dalam fikih mawarith itu ada istilah tirkah. Ada istilah tirkah. Tirkah itu adalah dari kata taroka. Taroka atau tarkun artinya meninggalkan atau tinggalan. Maka tirkah itu maksudnya adalah
apa saja yang ditinggalkan oleh mayit, apa saja yang ditinggalkan oleh mayit. Ini namanya tirkah. Nah, tirkah itu nanti setelah dikurangi untuk hal-hal yang wajib untuk ditunaikan, maka itulah yang disebut dengan mirath. Maka jangan salah paham, tirkah itu adalah peninggalan masih kotor. Jadi harta benda kotor, belum dipotong dengan penunaian kewajiban setelah mayit itu meninggal. Maka ada istilah al-huququ al-muta'alliqatu bitirkatil mayyiti, hak-hak yang berkaitan dengan tirkahnya mayit. Yang pertama adalah tajhizul mayyit, atau sering kita sebut dengan tajhizul mayyit, perawatan mayit. Kita bisa jadi maksud saya bisa jadi mayit itu meninggal tentu butuh pembiayaan, maka butuh dikafani. Kemudian ketika dia dimakamkan butuh ongkos tukang penggali kubur, kain kafannya juga harus beli, dan lain-lain yang berkaitan tentang perawatan jenazah. Bisa jadi untuk memandikan mayit, karena bisa jadi tidak semua orang itu mau untuk memandikan mayit, kemudian menyewa orang untuk memandikan mayit, dan seterusnya. Itu namanya tajhizul mayit. Artinya harta yang ditinggalkan oleh mayit itu tidak boleh dibagikan selagi nanti hak-hak mayit itu ditunaikan. Yang pertama adalah perawatan. Yang kedua adalah qada'u dainil mutawaffa, menunaikan hutang orang yang meninggal atau mayit. Sekiranya ada hutang piutang, maka ditunaikan dulu sebelum harta waris itu dibagi. Maka kalau di dalam adat atau kebiasaan kita, biasanya dalam upacara pemakaman itu ada sambutan dari perwakilan tuan rumah yang menyatakan, misalkan apabila ada hak-hak mayit yang belum tertunaikan atau kewajiban-kewajiban mayit yang belum terbayarkan, maka misalkan hadirin bisa langsung menghubungi kepada keluarga. Maksudnya di sini adalah dalam rangka untuk menunaikan hutang piutang, apalagi kalau yang berhutang itu adalah mayit. Ini harus ditunaikan terlebih dahulu, karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan salah seorang sahabat yang meninggal di saat itu punya banyak hutang, sampai ada salah seorang sahabat yang sanggup menanggung hutang piutang mayit. Maka kemudian Rasulullah baru mau mensolatkan mayit itu. Ini menjadi sebuah hikmah bahwasanya harta waris tidak boleh dibagikan selagi hutang mayit belum terbayarkan. Hak yang ketiga, al-haqqu al-muta'allaqu bi'aini tirkah karrohni wa zakat. Ini menurut dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau sekiranya ternyata mayit itu kaya, belum sempat membayar zakat, ada gade yang belum terbayarkan, maka itu harus ditunaikan. Karena hakikatnya ar-rahan, zakat itu adalah hutang yang belum terbayarkan. Maka sekiranya harta itu kok sudah sampai pada nisab, maka dizakati terlebih dahulu sebelum dibagi kepada ahli waris. Yang keempat, wasiat. Ini wasiat li ghairi warithin bi tsulusi fa aqal aw lil warithi bi ijazatil wirthah. Memberikan wasiat, perlu kita perhatikan, wasiat itu bukan warisan. Karena kalau warisan itu diberikan kepada ahli waris.
Sementara wasiat diberikan kepada bukan ahli waris. Bisa jadi karena ada unsur kedekatan kepada mayit, atau memang mayit ini telah berwasiat. Jumlah maksimal wasiat itu adalah sepertiga. Boleh lebih dari sepertiga dalam kondisi tertentu. Itu nanti kita ada pembahasan khusus tentang wasiat. Tapi secara umum saya sampaikan batas maksimal wasiat itu adalah sepertiga. Boleh sepertiga apabila ahli waris memberikan izin atau ijazah. Warisan itu diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Contoh, misalkan anak angkat, saudara angkat, orang tua angkat, itu tidak mendapatkan warisan di dalam hukum Islam, tapi bisa mendapatkan warisan. Ini. Kemudian yang kelima, baru taqsimul baqi ala warathatihi hasba darajati qarabatihim wa binasbi khisosihim. Baru kemudian sisa dari tirkah tadi setelah dikurangi biaya perawatan mayit, setelah dikurangi untuk membayar hutang mayit, setelah kemudian dikeluarkan zakatnya, setelah kemudian ditunaikan wasiatnya, sisanya itulah yang disebut dengan mirath. Maka kemudian baru dibagi kepada ahli waris. Ini sedikit yang saya sampaikan berkaitan tentang pengertian ilmu mawaris dan beberapa hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum harta waris itu dibagikan kepada ahli waris. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.